gitu. Tapi di balik keademan dan suara lembutnya, dia menyimpan kebelokan yang luar biasa, guys. Aku makin sayang sama kamu. Sama, Den. Aku juga makin sayang sama kamu. Kok begini, Syekh? Ada dua hal. Pertama, Rasulullah aja melakukan hal ini dengan Ali bin Abi Thalib. Dia udah kabur ke Mesir. Kenapa para ustadz dan ulama ini lebih, di tahun 2017 ya, lebih percaya dengan WNA ini, warga negara asing gitu ya. Numpang hidup lah di Indonesia, cari kerja gitu. Kenapa tidak berpihak kepada santri dan korban yang memang warga negara Indonesia, saudara sendiri? Syekh Al-Misri tidak lagi berada di Indonesia. Ia diduga meninggalkan negara ini dan kembali ke negara asalnya, yaitu Mesir. Syekh ini G4Y dan kabur ke Mesir, guys, setelah santroni 5 santrinya. Aduh, geleng-geleng kepala lagi. Diri kita di dalam 3 tempat. Jadi hari ini kita akan bahas ya isu yang gak hanya mengejutkan publik ya, tapi juga melakui perasaan umat beragama di Indonesia gitu, terutama umat muslim ya guys ya. Kenapa? Karena nah ini salah satu dugaan tersangka ya, SAM, Syekh Ahmad Al-Misri ya. Nah ini jadi pusat pembicaraan. Kenapa? Karena dia diduga melakukan tindakan yang tidak senonoh, lagi bete sama santri-santrinya. Dan banyak guys dari tahun 2017 dan sekarang dia tuh kabur kemana, ke Mesir gitu, nggak ditangkap sama kepolisian kita. Kenapa sih? Pasti kalian tahu lah sosok ini ya. Let's juga udah tahu karena dia dulu sering nongol di TV guys gitu. Jadi SAM atau Syekh Ahmad Al-Misri itu bukan orang baru di dunia dakwah ya. Dia juga ada di program TV penghafal Al-Quran. Ini wajahnya gimana? Adem, suaranya lembut gitu. Tapi di balik keademan dan suara lembutnya, dia menyimpan kebelokan yang luar biasa, guys. Aku makin sayang sama kamu. Sama, Den. Aku juga makin sayang sama kamu. Jadi memang kalau di Indonesia itu syekh atau ulama itu kan adalah posisi yang sakral ya, di mana masyarakat ini sangat menghormati guru agama mereka. Biasanya apapun yang disebutkan oleh guru agama kita itu adalah kebenaran mutlak. Tapi ternyata itu disalahgunakan oleh SAM ini untuk tanda kutip melakukan pelecehan terhadap santri-santrinya. Ini bukan cewek ya, cowok gitu loh. Dan yang lebih parahnya lagi, dia menggunakan dalil agama untuk melancarkan nafsu bejatnya, guys. Dia sempat bilang bahwa itu banyak banget tokoh-tokoh besar Islam juga melakukan hal yang sama. Jadi kamu nggak usah takut, nggak usah malu-malu gitu. Ini udah bener-bener mencoreng dan juga real penistaan agama ya ini guys gitu. Ini yang real penistaan agama. Jadi kejadian ini sempat ada di tahun 2017. Nah, dari tahun 2017 ini dia pernah melakukan hal yang serupa sama santri-santri kita, sama penghafal Quran kita. Nah, tapi di 2017 beberapa santri pria yang sudah jadi bahan C4BU-nya, cabulnya, korbannya itu dari anak-anak sampai orang dewasa, guys. Nah, jadi tahun 2017 dia udah sempat ketahuan kalau dia tuh punya radar lagi bete. Dan udah melakukan hal-hal yang tidak senonoh lagi beteknya dengan santri-santrinya. Tapi di tahun 2017, pas udah ketahuan, dia disidang nih sama ulama-ulama, sama ustadz-ustadz lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan kebejatannya. Tapi di saat itu dia nggak dilaporin polisi. Kenapa? Gara-gara dia minta maaf. Dia janji untuk tidak melakukan hal itu lagi. Waduh. Karena katanya tidak ingin membuat citra buruk dari nama-nama lembaga, dia diapain? Dimaafin, bukan dilaporin polisi di tahun 2017. Dan seperti biasa, yang namanya predator, nah, janji-janji maaf-maaf itu cuma di mulut doang. Di tahun 2021 sampai 2026, dia ngelakuin hal yang sama lagi. Dan bahkan sekarang korban-korbannya udah mulai speak up dan lapor ke polisi. Dan salah satunya adalah Ustadz Abi Maki itu berdiri di samping korban. Dan sangat-sangat kaget mendengar hal ini, guys. Salah satu pernyataan Ustadz Abi Maki ya, menjelaskan jurus-jurus yang digunakan lagi bete ini untuk menipu para korbannya dan mengiming-imingi para korbannya, guys. Santri gitu ya, harapannya kan pengenlah menjadi belajar di Timur Tengah. Iya, itulah yang diinginkannya. Nah begitu terjadi seperti itu, ini kok seorang panutan melakukan hal ini. Ini yang disampaikan oleh beberapa korban. Ketika dalam satu peristiwa itu, dengan mengatakan, kok begini Syekh? Ada dua hal. Pertama, Rasulullah aja melakukan hal ini dengan Ali bin Abi Thalib. Itu yang membuat kami tidak bisa menerimanya. Itulah yang mungkin para guru-guru juga ingin melakukan apa yang dilakukan. Itu salah satunya yang bikin Ustadz Abi Maki ini menangis, guys. Karena dia menggunakan nama Rasulullah aja juga melakukan hal seperti ini gitu loh.
Itu sampai, kan itu bagi umat beragama kan menistakan banget kan, itu sakit hati banget dengernya kan gitu. Jadi cara-cara SAM ini mengelabui korban-korbannya, yang pertama adalah dia menggunakan harapan ya. Jadi santri-santri ini kan kalau misalnya mengenyam pendidikan atau sekolah di luar negeri, di Mesir, di Arab gitu, di Al-Azhar, itu kan salah satu impian mereka lah, dan menyandang nama baik keluarga. Jadi dia menggunakan hal ini untuk melakukan tindakan bejatnya guys. Jadi diiming-imingi, saya akan memberi kamu beasiswa dari saya, dari uang pribadi saya, dia bilang gitu, untuk kamu nanti kuliah gitu atau sekolah di Mesir gitu, dan kamu akan dapat rekomendasi di sana. Jadi dia menawarkan impian-impian tersebut kepada santri-santrinya dengan merupakan memberikan bantuan rekomendasi untuk sekolah di Mesir. Nah, tapi bejatnya lagi nih. Nah, sebenarnya biaya-biaya dari santri ini sekolah di Mesir itu sebenarnya bukan biaya dari dia, tapi melainkan biaya-biaya dari umat atau dari beasiswa-beasiswa umat untuk memang santri-santri ini yang harus dipilih untuk bisa sekolah di Mesir nanti, guys. Jadi kan ketika santri-santri ini dilakukan pendekatan, dia ngomongnya kan halus, lembut gitu. Jadi santri ini kan percaya dengan dia, dan setelah diberikan pendekatan emosional, nah baru ditekan dengan dalil-dalil agama yang dia modifikasi ya gitu, untuk mendapatkan hasrat yang dia mau. Habis itu juga udah dikasih impian yang akan segera diwujudkan. Jadi kan santri-santri ini merasa segan gitu untuk menolak permintaan-permintaan dari SAM ini. Awalnya permintaannya biasa-biasa aja gitu. Lama-lama kok jadi sentuhan fisik, lama-lama kok jadi nyeleneh-nyeleneh, pegang kesana kemari, lama-lama ya dilakukanlah kasus pencabulan tersebut dan pelecehan tersebut. Nah, jadi dari tahun 2021 sampai 2026 ini ada total 5 orang yang mengaku ya. Ini yang baru ngaku, yang nggak ngaku pasti lebih banyak lagi ya. Jadi bahan dan korban dari perlakuan si SAM ini. Nah, karena terlambatnya si kasus ini ke kepolisian ya, dia padahal udah dilaporin dari kurang lebih November atau September tahun lalu lah. Tapi sekarang di April 2026, dia udah kabur ke Mesir. Nah, ini sangat lambat bagi para penegak hukum untuk nangkepin WNA dia loh, WNA. Dan menurut Lesko anehnya ya, kenapa di tahun 2017 ulama-ulama dan ustadz-ustadz ini itu membikin acara damai gitu. Maksudnya udah disidang, abis itu berakhir dengan damai. Kenapa nggak dilaporin polisi? Kabarnya sih karena takut ya nama lembaga jelek, nama perkumpulan jelek gitu ya. Tapi kan yang damai ini siapa? Apakah korban dengan pelaku? Gue rasa orang tua korban dan keluarga korban dengan pelaku itu tidak mau ada kata damai, tapi mendapat tekanan untuk kamu harus damai dong gitu. Ini kan demi kebaikan kita juga gitu. Nah, pertanyaannya kan kenapa para ustadz dan ulama ini lebih di tahun 2017 ya, lebih percaya dengan WNA ini, warga negara asing gitu ya. Numpang hidup lah di Indonesia, cari kerja gitu. Kenapa tidak berpihak kepada santri dan korban yang memang warga negara Indonesia, saudara sendiri, sebangsa dan setanah air sendiri. Dan sekarang para korbannya di tahun 2017 dipaksa untuk membungkam. Sehingga mereka punya trauma yang berat, mereka punya kesedihan yang berat, kasusnya juga nggak selesai, dan akhirnya predator ini itu kembali lagi di tahun 2021 sampai 2026 gitu. Nah, ini kalau yang nontonin Lesko dari lama ya pasti tahu ya, nomor satu top kebajingan yang Lesko paling gak suka adalah Lagi Bete ini gitu. Karena Lagi Bete ini guys menular guys, Lagi Bete ini menular. Bayangkan kalau misalnya ada korban-korbannya dia, rasa di dalam diri ya, kenapa cuman aku yang kena Lagi Bete ya gitu, kenapa orang lain juga nggak kena ya. Nanti aku akan melampiaskan ke junior-juniorku supaya nggak cuman aku doang yang kena Lagi Bete. Nah, ini soalnya Lagi Bete ini virus guys, dan bisa menular. Karena korban Lagi Bete ini udah cerita dan pelakunya itu nggak ditangkap gitu loh. Gimana dia nggak trauma? Gimana dia nggak punya dendam pribadi dan dia ingin melampiaskan ke atau menyebarkan virus Lagi Bete ini ke orang-orang lainnya? Nah, pertanyaan yang kedua adalah kalau SAM ini Lagi Bete ini, apakah dia juga dulu waktu kecil korban Lagi Bete di Mesir sana? Nah, berarti di Mesir sana juga ada beberapa oknum yang memang, wah kelakuannya 11-12 sama dia gitu dong. Melihat lebih dalam, maka kasus ini tidak terjadi secara acak. Semuanya berjalan dengan pola yang rapi dan terencana. Syekh Al-Misri tidak bertindak sembarangan, tapi menggunakan cara-cara yang halus, bertahap, dan sulit disadari oleh korban maupun orang di sekitarnya. Dari berbagai keterangan yang muncul, terlihat bahwa pendekatan yang digunakan bukan hanya satu cara, tapi kombinasi dari beberapa strategi sekaligus, mulai dari membangun kepercayaan, memberi harapan, sampai pada akhirnya menciptakan tekanan mental yang membuat korban sulit melawan. Bagi banyak santri, melanjutkan studi ke luar negeri terutama ke Mesir dan masuk ke Universitas Al-Azhar adalah impian yang sangat besar.
Bukan hanya sekolah, tapi juga soal kebanggaan keluarga dan status di masyarakat. Lulusan Al-Azhar sering dianggap memiliki nilai lebih, baik dari sisi ilmu maupun kepercayaan. Disinilah Syekh Al-Misri melihat peluangnya. Ia menggunakan posisinya untuk menawarkan jalan menuju impian itu, dan para santri dijanjikan bantuan berupa rekomendasi, bahkan biaya untuk berangkat ke Mesir. Wah, itu ya guys, beberapa cara yang dilakukan oleh SAM ini. Kita memang di seluruh dunia ini pasti ada manusia-manusia yang menggunakan kebaikan untuk melakukan kejahatan. Salah satunya adalah SAM ini melakukan dalil-dalil agama untuk meningkatkan atau mendapatkan apa yang dia mau. Dan dimana yang dia mau adalah lagi bete gitu. Kasus CA4BUL, cabulan gitu loh. Ini Let's Go berdiri bersama korban ya gitu. Karena kalau kita bayangin ini dia warga negara asing loh, kok kita bisanya lebih membela bule gitu. Aduh. Tapi katanya ada juga Ustazah Oki Setiana Dewi ya, sekarang juga ada di Mesir, katanya juga akan membantu untuk kasus ini menangkap SAM ini ya. Jadi dia udah memantau perkembangan ini. Jadi kalaupun SAM ini ke Mesir, di sana udah ada pelaporan dari Ustazah Oki Setiana Dewi, kalau nggak salah ini kakaknya Ria Ricis ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, maafin kalau salah. Jadi dia udah siap-siap juga di Mesir untuk membantu para korban menangkap dan mencari di mana posisi atau tinggalnya dari SAM ini. Nah, itu yang sangat disayangkan ya guys ya. Kalau dari Let's Go sayangnya adalah penyelesaian secara kekeluargaan. Nggak selalu penyelesaian secara kekeluargaan atau secara damai itu baik gitu loh. Karena ya kalau kita terlalu baik sama orang, apalagi sama bule-bule gini, nanti dia tuh, oh orang Indonesia terlalu baik. Orang Indonesia terlalu baik ya. Saya diam-diam aja, nanti lagi 2-3 tahun saya melakukan hal yang sama, saya dimaafin lagi ya gitu. Nah, emang secara, karena orang Indonesia juga ya, kita gampang banget memaafkan orang guys. Kita gampang banget husnuzon ya gitu. Kita jarang banget berpikiran jahat sama orang gitu loh. Tapi nggak, di seluruh dunia ini nggak semua orang sebaik orang Indonesia guys. Yang dimana selalu husnuzon gitu, selalu kita memandang orang tuh baik gitu. Ujung-ujungnya kita dimanfaatkan juga sama orang-orang yang memang oknum berbasialan ya gitu. Kalau ada komen-komennya sudah ada yang mulai muak ya, ada yang bilang bikin malu umat muslim, hukum seberat-beratnya ya, lagi bete itu nggak ada tempat di negeri ini. Setuju banget Let's Go sama dia ya gitu. Apalagi yang berkedok syekh gitu. Komentar-komentar yang kesel ya gitu. Nanti korban-korbannya luka batin, menyimpan dendam, lalu menjadi pelaku. Nah, dan akan memakan korban dan terus akan bermata rantai seperti yang Let's Go bilang kan. Takutnya ini menjadi lingkaran setan gitu loh. Kalau dia dari Mesir kan harusnya hukumannya ya hukuman Mesir ya. Coba kalau kita lihat ya hukuman Mesir untuk seorang lagi bete pencabulan ini apa ya? Kalau di Mesir nih guys, kalau ada korban di bawah umur, nah jika korban berusia di bawah 18 tahun, nah dia tuh dipenjarui itu seumur hidup gitu. Kalau di Mesir ya dipenjarui seumur hidup gitu. Dan dia bisa digunakan sebagai penyalahgunaan jabatan. Karena kan dia guru ya, guru atau ulama, hukumannya otomatis level paling berat, paling maksimal. Ini kalau di Mesir ya, itu paling maksimal, penjarui seumur hidup gitu. Dan kalau ininya kasus sesama jenis, itu di Mesir bakal kena pasal tambahan namanya moralitas debauchery gitu, dengan hukuman penjara tambahan. Wah, jadi seumur hidup dikasih penjara tambahan, mungkin dia meninggoy, reinkarnasi, penjarui lagi. 2 kali hidup dia gitu dipenjarui ya kalau di Mesir gitu. Nah, karena kalau dilihat di Google, dia tokoh agama yang melecehkan muridnya sangat berat dan nggak ada ampun. Nah, nggak ada ampun. Tapi kenapa di Indo diampunin? Diampunin dan disuruh damai. Let's Go yakin ini para korban dipaksa ini gitu. Damai aja lah supaya ya tidak mencoreng nama baik gitu. Aduh. Ini kalau komen-komennya ada yang bilang, pertanyaannya siapa sih itu tokoh agama yang memberi pengampunan tahun 2017? Nah, kesalahan fatal tidak dilaporkan sejak 2017 gitu. Mengapa pihak pesantren menutupi kasus ini dengan menyampaikan perasaan para korban? Pesantren seperti ini wajib tutup karena sangat bobrok, setuju gitu. Karena ya nggak semua orang Arab itu atau orang dari Mesir itu ini guys pintar gitu. Mereka nggak pintar tapi kita aja nggak bego. Ya kan gitu. Karena kita aja yang terlalu baik gitu loh. Ada yang bilang juga menjaga nama baik adalah pernyataan TOLOL yang seolah-olah nama baik itu lebih berharga daripada masa depan dan kehidupan para korban. Setuju. Blacklist sekalian lembaganya biar nggak main-main kehidupan orang. Warga itu terlalu permaaf. Nah, yang bikin paling gregetan saat korban speak up, ustadz-ustadz yang udah tahu malah diem dan cuman tabayun gitu. Terus minta maaf, halo ini kasus kriminal berat ya, dan bejat gitu. Mestinya 2021 saat pertama kali dibongkar langsung lapor polisi.
beragama juga perlu dibarengin akal sehat. Kalaupun itu ustadz paling panutan, kalau udah kriminal jangan didiamkan. Setuju banget gitu. Karena korban ini kasihan banget ya. Kita berada di sisi korban ya. Jadi yang bisa disampaikan gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Kita bersama para korban dan sekarang orangnya udah pasti dia salah kan, makanya dia kabur gitu. Kalau dia nggak salah, dia nggak mungkin kabur gitu. Berarti udah bohong gitu, udah bohong menyalahgunakan jabatan dan perkataan, menistakan agama, kabur juga dia ke Mesir. Nah, coba kasih pendapat kalian di komentar ini. Para Gen Z, otaknya dan milenial pun pasti sekarang udah lebih pinter lah daripada kita 10 tahun lalu ya. Jadi kita memang tahu keadilan itu lebih penting daripada apapun ya. Kita juga bantu para korban untuk bisa hilang dari traumanya, tangkap orang ini segera gitu. Dan jatuhi penjarui yang paling berat. Itu dia yang saya sampaikan. Kasih pendapat kalian di komen. Kita ketemu lagi di video ini. Sampai jumpa lagi guys. Bye.